I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswi Laila Faudiana. Saya dari kelas Ekonomi Syariah A. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Keuangan Publik Islam yang diampu oleh dosen Bu Nisrina Anggi Syahputri MA. Oke, soal yang pertama kita itu diminta untuk menjelaskan tentang konsep ekonomi campuran dalam Islam, termasuk keseimbangan antara sektor publik dan juga sektor private. Nah, serta resiko jika salah satunya ini terlalu dominan. Nah, dalam ekonomi Islam sendiri, sistem yang digunakan itu memang ekonomi campuran, yaitu kombinasi antara mekanisme pasar dan juga intervensi negara. Mekanisme pasar ini tetap diberikan ruang untuk berjalan secara bebas dalam menentukan harga, produksi, dan juga distribusi barang. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak karena harus tetap sesuai dengan prinsip syariah. Nah, di sisi lain, pemerintah ini memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan juga intervensi, terutama ketika terjadi kegagalan pasar atau ketidakadilan dalam distribusi. Nah, terkait keseimbangan antara sektor publik dan juga sektor private itu menurut saya penting atau bisa menjadi kunci utama dalam sistem ekonomi Islam, karena jika sektor publik ini terlalu dominan atau pemerintahnya ini terlalu banyak mengatur, maka bisa menimbulkan inefisiensi dan memperlambat aktivitas ekonomi. Sebaliknya, kalau sektor private seperti pasar itu terlalu dominan, maka berpotensi menimbulkan ketimpangan, monopoli, dan bahkan juga terjadi eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Nah, oleh karena itu Islam itu menekankan pentingnya keseimbangan di mana pasar tetap berjalan, tapi pemerintah hadir untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, untuk yang soal kedua, itu kita diminta untuk menjelaskan mengenai ekonomi positif dan juga ekonomi normatif dalam perspektif Islam, serta keunggulannya dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Ekonomi positif sendiri ini adalah pendekatan yang menjelaskan tentang kondisi nyata atau fakta ekonomi yang terjadi seperti inflasi, pengangguran, dan juga pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ekonomi normatif ini berkaitan dengan penilaian atau nilai bagaimana seharusnya kondisi ekonomi ini berjalan berdasarkan dengan prinsip tertentu. Nah, dalam perspektif Islam, kedua pendekatan ini tidak dipisahkan melainkan diintegrasikan. Artinya, analisis ekonomi ini tidak hanya berhenti pada data dan juga fakta, tetapi juga mempertimbangkan dari nilai-nilai keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab dan larangan riba yang ada dan praktik yang merugikan. Menurut saya pribadi, keunggulan dari integrasi antara ekonomi positif dan ekonomi normatif ini adalah dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tapi juga adil secara sosial. Berbeda sama ekonomi konvensional yang seringkali hanya fokus pada efisiensi dan keuntungan. Nah, ekonomi Islam ini memberikan perhatian lebih pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikianlah, kebijakan yang dihasilkan itu tidak hanya menyelesaikan masalah ekonomi, tetapi juga menjaga nilai moral dalam masyarakat. Oke, soal yang ketiga itu kita diminta untuk menjelaskan hubungan antara eksternalitas, kegagalan pasar, dan juga intervensi pemerintah. Nah, eksternalitas sendiri ini adalah dampak dari suatu aktivitas ekonomi terhadap pihak lain yang tidak terlibat di dalam aktivitas ekonomi tersebut. Nah, masalah ini tuh muncul ketika dampak eksternalitas ini tidak tercermin dalam harga pasar. Nah, hal yang seperti inilah dapat menyebabkan terjadinya kegagalan pasar, yaitu kondisi di mana pasarnya tidak mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Nah, dalam perspektif Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan, karena ada pihak yang dirugikan tanpa adanya kompensasi yang adil. Nah, oleh karena itu diperlukanlah intervensi pemerintah untuk mengatasi eksternalitas tersebut. Intervensi ini itu biasanya berupa regulasi, pajak, ataupun kebijakan lain yang dapat mengurangi dampak negatif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut saya pribadi, peran pemerintah ini sangat penting sebagai
penyeimbang agar aktivitas ekonomi ini tetap berjalan tidak merugikan siapapun atau pihak lain yang tidak termasuk dalam aktivitas ekonomi tersebut. Nah, dengan adanya intervensi ini maka kegagalan pasar ini dapat diminimalkan dan keadilan itu dapat tetap terasa dan tetap terjaga di masyarakat. Oke, di soal yang keempat ini kita diminta untuk membahas mengenai fenomena pengguna jalan yang tidak membayar pajak, yang dalam konsep ekonomi itu disebut dengan free rider. Dan ini juga berkaitan dengan barang publik. Nah, barang publik itu sendiri adalah barang yang memiliki sifat non rival atau non excludable. Nah, artinya bisa digunakan banyak orang tanpa mengurangi manfaatnya, dan kesulitan yang ada itu sulit untuk membatasi siapa saja yang boleh menggunakannya, contohnya seperti jalan raya. Nah, dari sifat ini muncullah masalah yang disebut dengan free rider, yaitu ketika seseorang menikmati manfaat dari barang publik tanpa ikut membayar atau berkontribusi, seperti tidak membayar pajak tetapi dia tetap bisa menggunakan jalan. Nah, dalam hal seperti ini, free rider ini menyebabkan kegagalan pasar, karena sistem pasar itu tidak mampu memastikan semua pengguna jalan itu ikut menanggung biaya pajak. Nah, akibatnya beban itu hanya ditanggung oleh sebagian masyarakat saja, sehingga terjadilah ketidakadilan. Nah, kalau dilihat dari perspektif Islam, perilaku free rider ini termasuk bentuk ketidakadilan ataupun zulm, karena seseorang mengambil manfaat tanpa menjalankan kewajibannya. Nah, dalam Islam itu setiap individu memiliki tanggung jawab sosial, termasuk dalam hal kontribusi terhadap fasilitas umum. Nah, selain itu, jika fenomena free rider ini terus terjadi, banyak orang yang tidak membayar pajak, nah itu akan berdampak dalam menurunnya kualitas barang publik, karena dana untuk memelihara jalan tersebut menjadi terbatas. Nah, menurut saya sendiri, solusi yang bisa dilakukan pemerintah adalah tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, sehingga masyarakat itu percaya bahwa kontribusi mereka ini benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama. Nah, selain itu, edukasi juga penting agar masyarakat itu memahami bahwasannya membayar pajak itu bukan hanya mengenai kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Oke, selanjutnya yang kelima, yaitu kita diminta untuk membahas mengenai political budget cycle atau belanja publik menjelang pemilu. Nah, kondisi ini tuh biasanya pemerintah itu meningkatkan belanja publik menjelang pemilu dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat dan mendapat dukungan politik. Nah, fenomena ini tuh biasanya terlihat dari peningkatan pengeluaran pada program-program yang bersifat populis seperti bantuan sosial ataupun infrastruktur yang dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, secara ekonomi, political budget cycle dapat menyebabkan distorsi kebijakan fiskal, karena keputusan anggaran tidak lagi didasarkan pada kebutuhan jangka panjang, tetapi lebih kepada kepentingan politik jangka pendek. Dampaknya itu bisa cukup besar, seperti meningkatnya defisit anggaran, terus juga menimbulkan pemborosan sumber daya, bahkan itu dapat menurunkan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Nah, dalam perspektif keuangan publik Islam, praktik yang seperti ini tidak sesuai karena bertentangan dengan prinsip amanah, yaitu mengelola keuangan publik secara jujur dan adil. Selain itu juga hal seperti ini tuh bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, karena kebijakan yang diambil itu tidak sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, melainkan untuk kepentingan politik itu tersendiri. Nah, menurut pendapat saya, untuk mengatasi political budget cycle itu diperlukan sistem pengawasan yang kuat, baik dari lembaga resmi maupun juga dari masyarakat. Nah, selain itu, penerapan prinsip good governance yang sejalan dengan nilai Islam seperti kejujuran, keterbukaan, dan juga tanggung jawab itu sangat penting agar kebijakan fiskal ini tetap stabil dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sesaat. Dengan begitu, pengelolaan keuangan publik inilah bisa lebih berkelanjutan dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan atau masyarakat luas.
I just had to let you know you're